lagi dengan gua Felix di acara review mingguan week ke-6, yaitu tentang Mastery. Nah, sebelumnya gua mau mewakili tim Dilo Academy ini, bahwasannya tuh di tutorial kan ada dari teman-teman tuh banyak yang protes, tutorialnya rada aneh gitu atau gimana kan. Nah ya, itu mungkin memang miss dari kita mengakui, mohon maaf, akan kita fix nanti di minggu-minggu mendatang. Nah tapi itu kita harapannya juga pengen biar teman-teman itu teliti, nggak cuma asal copy paste. Jadi harapannya bisa dicari dulu di Google buat ngefix dan diadaptasiin lah pokoknya. Jadi jangan sampai mentah-mentah ikutin skrip aja langsung sama tutorialnya. Nah, jadi di sini di kesempatan ini gue mau ngajarin teman-teman yang mungkin belum paham tentang cara nge-solve error dari Unity. Jadi mulai aja. Nih di sini gue udah ada satu contoh sampel project. Kalau gue play, dia bakal ngasih error. Nih seperti ini kan errornya. Nah errornya kayak gini. Bisa teman-teman cek misalnya ini null reference kan. Kalau teman-teman nggak ngerti ini errornya kenapa, teman-teman bisa copy, terus teman-teman cari di Google nih, kasih buka nih. Nah, null reference object Unity, gini. Nah, kan bisa teman-teman cek di sini. This error is caused when an object trying to be used by a script but does not refer to an instance. Ini artinya kenapa? Ini artinya si objek ini dia null, tidak ada objeknya istilahnya. Jadi modul lain mau pakai objek ini nggak bisa. Kenapa? Ya karena nggak ada yang bisa dikasih dari objek ini. Nah, itu caranya kita buat ngedeteksi errornya ini kenapa. Nah, jadi in case objek ini berarti kan kita udah tahu nih si objek ini null. Nah, sekarang kita lihat lagi di error ini adanya di tile.swapTile, di aset script di tile. Pokoknya teman-teman cek di ini nama di tile.c# kan, di line ke-66. Di line ke-66 ya teman-teman. Nah, jadi buat ngeceknya teman-teman bisa langsung double klik, bakal keluar si text editornya seperti ini. Nah, di line 66 ini. Makanya buat teman-teman yang mungkin nggak ada line number di sini, ini penting harus kita display ini. Cara ngedisplay line numbernya, teman-teman juga bisa cek di sini. Buat teman-teman yang pakai Visual Studio bisa teman-teman ketik Visual Studio display line numbers. Pokoknya teman-teman harus paham line numbers ini lumayan penting buat ngedebug game-game yang banyak errornya seperti yang saya contohkan ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada option, tools, terus di bagian text editor, klik a language, dan cek line number box-nya jadi true-in. Teman-teman bisa cek aja langsung di text editor teman-teman sekalian. Kalau emang teman-teman masih bingung, bisa langsung ditanyain aja di forum, nggak masalah tentang yang seperti ini juga. Kita akan siap menjawab. Nah, kembali lagi ke project-nya. Berarti kan kita sudah dapat nih errornya di sini. Nah, tapi kan kita tidak tahu kenapa line ini menyebabkan error. Nah, satu lagi teman-teman yang menurut saya adalah suatu sintaks yang amat penting di dalam Unity, yaitu debug.log. Teman-teman harus pintar-pintar nge-utilize si line ini, .log. Kenapa? Karena debug.log ini ya basically ini buat nge-display apa aja yang terkandung di dalam satu objek. Jadi buat teman-teman yang pusing atau nggak ngerti atau nggak tahu ini si value-nya apa, teman-teman nggak usah khawatir, taruh aja debug.log sebanyak mungkin biar teman-teman nggak pusing sendiri. Jadi jangan males buat nge-spam debug.log di codingan teman-teman. Jadi sekali lagi seperti ini. Nah, dia kan kemungkinan kolom ini kan kita sudah tahu pasti. Nah, udah di-update di sini kan, sama row juga sudah di-update di start. Logikanya harusnya ini kolom dan row ini tidak ada masalahnya, sudah ada value-nya. This.gameObject juga ini kan file sendiri game object itu, jadi pasti udah ada value-nya juga. Nah, berarti berdasarkan sistem eliminasi sisa grid.tiles ini. Nah, yang inilah yang harus kita cek. Ceknya seperti apa teman-teman? Seperti ini. Nah,
debug.log ini dia akan minta satu parameter apapun itu bebas. Biasanya bisa diisi dengan string atau integer atau objek. Tapi di case ini kita kan pengen ngecek si objeknya apakah ada null atau ada value-nya kan. Kita bisa dengan cara grid.tiles seperti ini sama dengan null. Nah, ini artinya apa teman-teman? Ini artinya dia bakal ngecek apakah grid.tiles ini null. Kalau null, dia bakal nge-display true. Kalau tidak null, yang artinya ada value-nya, berarti dia display-nya false dong. Seperti ini teman-teman, masuk akal kan harusnya. Nah, kita langsung coba aja. Kita clear dulu. Ini kita play lagi. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini dia nge-display true. Nah, true ini apa? Bisa kita langsung trace aja dengan double klik lagi, sekali lagi double klik lagi ke si message-nya yang tadi ini. Nah, sekarang dia bakal ngetunjukin line apa yang nge-display si message tadi. Nah, message-nya ini adalah nih grid.tile-nya null. Dan apakah display-nya? Display-nya adalah true. Kalau true berarti kita bisa menganggap bahwasannya si grid.tiles ini null, dan inilah yang kebanyakan dari teman-teman tanya di forum. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu solve-nya. Nah, jadi balik lagi ke si grid.tiles ini, kenapa bisa null? Nah, kita langsung ke si grid-nya dan buat kita cek si tiles-nya itu. Jadi yang gue lakukan sekarang adalah gue bisa F12 juga teman-teman kalau shortcut-nya, tapi gue biar bisa ngedisplay ke teman-teman yang lain. Klik kanan, go to definition, ini bakal dia ngedisplay tools, maksudnya si original class-nya. Ini kalau teman-teman pakai Visual Studio. Nah, di grid ini tadi seperti kata si debug log itu, si tiles ini dia null. Nah, kenapa bisa null? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, tilesnya kan semua udah kepake, tapi ada satu yang belum teman-teman lakukan di sini. In case di project ini yang belum dilakukan adalah nge-inisialisasi si tiles ini. Nah, jadi itu bisa kita lakukan di start. Jadi tiles dengan new game object. Nah, karena di array 2D, jadi kita langsung aja di inisialisasi, kita specify si X-nya adalah kita akan pakai yang ini sesuai kata tutorial. Grid size X itu yang buat mengukur si X-nya dari satu grid, dan grid size Y adalah yang Y-nya, grid size Y. Nah, seperti ini teman-teman. Udah gue save, gue kasih compile dulu. Sip, gue restart. Nah, jadi bisa seperti itulah teman-teman. Salah satu cara buat ngedebug dan membaca error dari Unity. Oke, nah berarti seperti itu contoh error fixing yang akan gue ajarin ke teman-teman. Mungkin masih banyak dari tutorial yang mungkin miss dari kitanya atau kekeliruan dari si tutorialnya. Nah, harapannya kita kan akan nge-fix nanti di minggu mendatang, cuma harapannya itu biar teman-teman tuh nyoba sendiri dulu dengan cara yang sudah saya tunjukin seperti ini tadi, yang debug si errornya. Kalau memang ada masalah bisa selalu ditanyain di forum, cuma kita tuh pengennya teman-teman nyobain sendiri dulu, Google sendiri, cari sendiri, dan dipikirkan dulu sendiri. Kalau emang udah mentok, nah baru ditanyain aja di forum, nggak masalah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut aja langsung ke review project 1. Nah, jadi teman-teman, di review 1 ini gue mau nunjukin ada satu bug yang lumayan krusial. Gak gitu krusial, tapi tetap aja harus diperhatikan dengan baik. Nah,
Contohnya seperti ini. Kalau gua play, nah di sini tuh gamenya jalan, ya benar. Cuma di sini ada warning bahwasannya teman-teman tuh nge-create mono behavior pakai new. Nah, jadi teman-teman di Unity ini mono behavior itu intinya itu adalah sebuah komponen yang harus dipasang di game object seperti ini. Nah, jadi teman-teman nggak bisa pakai new ini, soalnya new ini tuh lebih kita pakai buat bagian C# murninya gitu, istilahnya, istilah gampangnya lah. Nah, jadi sama Unity-nya ini dia komen katanya kalau mau pakai mono behavior mending ditambahin add komponen seperti itu. Nah, jadi itu ini bisa jalan, tetap bisa. Cuman kalau dia pakai new seperti ini, jadi fungsi-fungsi seperti start, update, fix update, late update ini dan lain-lain ini nggak akan jalan karena kita new intinya. Dan teman-teman tahu seberapa pentingnya start dan update ini. Jadi in case teman-teman mau berharap menggunakan update-nya tapi teman-teman new si mono behavior-nya ya nggak akan jalan. Nah, jadi seperti apa fix-nya? Seperti ini. Jadi pertama itu kita kan seperti biasa double klik dulu. Ini biarin aja, ini tuh lebih kayak dia nge-reward ulang dan target framework kita beda sebenarnya. Jadi ini bisa teman-teman hiraukan, dan yang penting itu double klik, teman-teman bakal dikasih lihat si masalahnya di mana di line ini. Nah, katanya itu public tile event ini konstruktornya ini masalah. Kenapa masalahnya di sini? Dan jadi satu lagi yang harus di note, si orang ini dia sudah, ini yang saya bilang beradaptasi teman-teman. Jadi itu ada satu bagian di tutorial yang si start tile event ini segala macam ini nggak kedetek. Nah, orang ini tuh dia beradaptasi dengan dia bikin kelasnya, dia inherit dari tile eventnya. Nah, ini udah bagus banget, well done. Dan tapi kita mau ngecek tuh masalahnya kenapa si warning ini keluar. Nah, pertama tuh kan kita lihat dia kasih errornya di sini, tapi di sini kan nggak masalah, nggak ada mono behavior dan kawan-kawan kan. Nah, tapi kenapa masih ada error seperti itu keluar? Nah, mungkin kita bisa coba cek di tile event ini. Nah, tile event ini di mana? Di sini kan. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, tile event ini turunan mono behavior, yang artinya si cookie tile event ini, si start tile event sama kick tile event ini secara tidak langsung juga adalah objek mono behavior, yang dimana ini tidak boleh di new. Nah, sekarang kita udah tahu masalahnya ini mono behavior. Sekarang kita tinggal cari di mana dia nge-new-nya. Dan cara carinya, sekali lagi teman-teman, ini kita menggunakan Visual Studio. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Visual Studio bisa dicek klik kanan find a reference. Nah, di sini di bawah dengan find a reference ini bakal nge-result 4 baris output ini, yang artinya si kick tile event ini dipakai di 4 titik dalam satu project ini. Nah, jadi kita bisa langsung cek saja di sini. Nah, teman bisa lihat di sini itu dia ada pakai 2 new kan, nih. Berarti benar dong teori kita bahwasannya kick tile event ini adalah mono behavior dan di new. Nah, ini yang diributkan oleh si konsolnya si Unity. Nah, cara ngefixnya sekarang gimana? Cara ngefixnya itu sebenarnya simple. Kalau emang kan tutorial suruhnya seperti ini, ya udah turutin aja. Berarti udah benar. Berarti masalahnya bukan di new ini, karena new ini udah benar. Berarti sisa permasalahannya adalah di mono behavior ini yang mungkin lupa dihapus atau gimana. Jadi bisa kita solve dengan hanya menghapus si mono behaviornya seperti ini. Dan sekarang si tile event ini adalah murni kelas C# dan bukan mono behavior lagi. Nah, berarti sisanya kan aman. Kita play lagi. Dan as expected, si warningnya udah nggak keluar lagi dan game berjalan seperti biasanya. Nah, jadi itulah teman-teman poin penting dari review project 1 ini yang pengen saya terangin ke teman-teman. Harapannya supaya teman-teman
jangan sampai nge-new si objek mono behavior itu aja. Kalau emang mau pakai mono behavior, pakailah add komponen atau get komponen atau yang lain-lainnya yang bawaan mono behavior. Jangan sampai dicampur dengan yang class C#. Itu aja sih yang pesan dari project pertama ini. Kita lanjut aja berarti ke project kedua. Nah, jadi teman-teman di project review yang kedua ini, gue juga bakal nunjukin satu lagi cara nge-fix error. Karena menurut gue error ini cukup unik dan penting, jadi harus kita bahas. Jadi kita langsung aja, gue coba play dulu nih. Nah, kalau gue play, nah seperti yang teman-teman bisa lihat, dia ada error juga sama null reference exception seperti yang tadi. Ini kan berarti ada suatu objek yang kosong kan. Nah, kita harus cek dulu. Nah, kata si Unity-nya, yang error tuh ada di grid.cs line ke-60. Nah, jadi kita coba cek lagi. Nah, line 60 apa? Nah, line 60 ini kan ini yang game object file itu sama dengan object puller.instance.spawn from pool ini. Nah, kenapa ini bisa error? Nah, kita harus cek lagi berarti. Nah, yang pertama tuh teman-teman baca dulu si codingannya. Kalau yang kayak gini, quaternion.identity ini adalah konstanta dari Unity-nya. Jadi nggak mungkin null dan pasti selalu ada value-nya. Jadi ini harusnya aman. Teman-teman kalau bisa mau mengerti lebih lanjut tentang quaternion, mungkin bisa langsung Google aja di website Unity-nya. Yang kedua, post. Nah, kita cek dulu post ini asalnya dari mana. Nah, dari sini kan. Berarti post ini kan dia diinisialisasi di atas sini, bahkan masih di dalam loop-nya. Nah, berarti post ini udah pasti ada value-nya. Soalnya setelah diinisialisasi, dia nggak diubah lagi si value-value-nya. Seperti yang teman-teman bisa lihat dari highlight-nya si Visual Studio. Nah, inilah salah satu alasan kenapa gue prefer pakai Visual Studio. Karena kalau gue klik, dia otomatis nge-highlight posisi sintaks di mana aja yang dipakai. Nah, jadi balik lagi ke ini. Berarti harusnya aman dong si post ini juga. Nah, sekarang yang kita lihat adalah yang ketiga, tile field index ini. Nah, ini apa? Nah, seperti biasa si Visual Studio bakal nge-highlight lagi. Dan sepertinya tile field index ini juga diisi oleh value random dari 0 sampai tile field ini. Nah, tile field ini kan area menampung si game object kan, berarti harusnya diinisialisasi dari depan. Tile field ini grid, coba kita cek dulu di grid tile field. Nah, seperti teman-teman lihat, tile field berarti juga ada isinya 7. Nah, berarti di sini value dari tile field ini adalah random dari 0 sampai ke 7. Jadi istilahnya dia nggak mungkin null dan selalu harus ada value-nya. Entah itu 0, entah itu 1 atau 7. Itu. Berarti aman dong teman-teman si tile field ini, cuma dia dijadiin string dan berarti ini tetap ada value-nya. Nah, berarti sisa satu lagi nih, si object puller.instance ini. Nah, inilah yang kita pertanyakan. Dan sekali lagi, karena kita pertanyakan, teman-teman nggak usah ragu-ragu, langsung aja tulis debug.log di sini, di atasnya, untuk cek apakah si instance ini ada value-nya atau tidak. Kenapa cuma sampai instance doang? Salah. Karena kalau teman-teman lihat di dalam object puller, itu definition. Nah, si spawn.from pool ini adalah suatu metode. Bentar, gue langsung aja klik kanan, go to definition, gue bisa lihat di sini. Nah, spawn from pool. Jadi spawn from pool ini adalah metode. Jadi bukan objek, dia adalah metode. Jadi harusnya, makanya gue exclude dari si pencarian dalam debug.log itu. Kenapa? Karena yang gue butuh tahu adalah si objeknya apakah ada atau tidak. Itu aja teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Dan gue save, balik ke Unity, kasih dia compile dulu kan, bentar. Setelah gue play lagi, nah seperti yang teman-teman lihat, null di sini tulisannya.
Oh ya, BTW, di yang tadi, yang di introduction kan gue kasih seperti ini sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini bisa, tapi kebanyakan sih ini salah satu cara. Cara kedua adalah dengan seperti ini aja. Kalau emang 0, dia bakal nge-output si message 0 di sini. Mungkin lebih terserah teman-teman lah preferensinya mau pakai yang mana buat istilahnya null checking ini. Nah, berarti kita dengan message ini kita udah tahu dong si instance tadi objeknya adalah 0 sini. Nah, kenapa bisa 0? Nah, berikutnya yang kita cek itu kenapa dia bisa 0. Nah, berarti kita ke tempat dia pertama kali di instantiate dulu, yaitu di mana si variable instance ini diisi. Go to definition. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini tuh diisinya di start kan, bisa sama dengan this. Nah, tapi kenapa udah ada kan, tapi kenapa masih error? Nah, berarti coba kita cek lagi di grid-nya. Nah, di grid ini dimana kita harus ngecek adalah kapan line ini dipanggil. Line ini dipanggil pada saat create grid kan. Nah, create grid ini juga rupanya dipanggil dalam start. Nah, sedangkan si instance ini juga dipanggilnya di dalam start. Nah, teman-teman, jadi kalau kayak gini, case-nya kayak gini kan, teman-teman nggak bakal bisa nebak siapa yang keisi duluan. Nah, ini makanya ini kenapa error, kenapa belum ada, karena mungkin si create grid ini dia dieksekusi duluan, sedangkan si instance ini dia dieksekusinya kedua. Nah, karena ini dieksekusi kedua, di awal tadi pas create grid ini wajar dong si instance ini masih kosong karena belum dieksekusi, belum dijadiin ke disk ini. Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan code tracing, yaitu di mana kodenya itu dia istilahnya adu balap lah satu sama lain. Jadi objek ini dia butuh data dari instance ini, tapi instance ini karena belum ada, belum gilirannya dia, makanya kosong, istilahnya seperti itu. Ini tuh lumayan krusial kalau project teman-teman udah gede, terus teman-teman keluar bug seperti ini, dan teman-teman bakal pusing buat ngedebug si ini karena teman-teman bakal susah nyarinya ini script mana yang dieksekusi duluan. Biasanya itu berarti kalau teman-teman lihat di sini, nih gue cari di Unity ada yang namanya Unity Script Execution Order. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kan banyak nih yang proses-proses seperti ini yang ribet. Tapi kalau teman-teman baca dengan baik-baik, dia bakal nunjukin siapa yang jalan duluan. Nah, tapi yang mau gue highlight teman-teman di sini, di bagian start ini. Nah, start ini dieksekusi barengan kan. Berarti somehow kita harus memindahkan si inisialisasinya puller lebih duluan daripada start tadi. Kenapa? Karena si objek puller ini harus dipakai oleh si tile buat ngambil objeknya kan yang sudah di pull itu. Nah, berarti secara otomatis si objek puller ini harus jalan duluan. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini kan dua-duanya berada di start nih. Nah, kita tidak bisa taruh di situ, berarti teman-teman si pull-nya itu harus kita taruhnya lebih duluan dibandingin start. Biasanya tuh yang kalau kita taruh itu kita akan taruh di awake ini. Jadi awake-nya dieksekusi duluan, baru jalan bla 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 bla, baru start. Nah, jadi kita akan nge-solve itu dengan cara nge-eksekusi si script ini. Ini kan yang tadi. Nah, ini semua gua hapus, gua cut, gua taruh di awake. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu awake mungkin bisa di Google aja. Awake ini juga salah satu fungsi dari monobehavior. Oke. Nah, seperti ini. Jadi awake jalan duluan, jadi secara otomatis script ini bakal jalan duluan. Baru setelah awake jalankanlah start. Nah, pas start ini dijalankan, create grid, dia create nih. Tapi nah, berarti instansi ini harusnya udah ada karena ini udah dieksekusi di awake.
Seperti itu teorinya teman-teman. Kita langsung coba aja play. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, jalan kan berarti. Nah, itu berarti masalah krusial kedua yang pengen gue highlight. Jadi seperti itu aja kurang lebih teman-teman review buat minggu ini. Mohon diingat aja tadi cara metode buat debugging memakai si debug.log buat output message biar kita tahu value-nya di dalam suatu objek itu apa. Sama ini yang teman-teman harus perhatikan, script execution order-nya. Start, biasanya start itu buat kayak ya kita isi value kan. Nah, await itu lebih kayak buat kita nge-inisialisasi. Ini juga buat nge-inisialisasi kayak instance.this-nya ini. Itu aja sih yang menurut saya penting buat minggu ini, biar teman-teman kedepannya gak langsung panik dan langsung pertanyakan. Harapannya sekali lagi pengen biar teman-teman tuh bisa ada inisiatif buat nyari tahu dulu di Google kayak atau di mana, dan di solve dulu sendiri. Kalau emang udah mentok, sekali lagi baru tanya di forum, gak masalah. Paling sekian aja teman-teman. Jadi jangan lupa sekali lagi dicek aja di Google semuanya, dan pesan-pesan gua dicoba mungkin bisa dipraktekin. Itu aja, sekian. Kita ketemu lagi di review Dilo mendatang minggu depan.